kita berusaha untuk rapi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Seng kelas 3 pagi Kestas. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa hadir, yang menyempatkan hadir tentunya dalam rangka libur ya, dalam suasana libur, dalam rangka pengenalan platform Merdeka Mengajar. Salam serta salam marilah kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini tanggal 30 Juni tahun 2022 kita akan mencoba untuk membuka platform Merdeka Mengajar. Ya, di sini saya sudah membuat PPT. Ya, nanti Bapak Ibu silakan, siapa yang sudah mendownload PPT mengajar, platform mengajar? Sudah ya, Bu Harti? Belum. Pak Sarul? Sudah. Bu Yati? Belum. Bu Umur? Sudah ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini platform Merdeka Mengajar sebetulnya banyak sekali fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya. Saya langsung saja karena waktu ya, nanti kita waktunya juga biar pas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kesiangan Bapak Ibu dan Ibu-ibu nanti ingatnya malah di dapur yang diingetin gitu ya. Baik, pengenalan Bapak Mengajar Merdeka Mengajar SDN 03 pagi. Ini yang pertama. Ya, di sini platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan siswa atau peserta didik atau murid, kemudian menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi sesama rekan guru serta beragam paket soal yang bisa dibagikan daring atau luring. Dan lanjut, nah di sini ada dalam Merdeka Mengajar ada 3 fitur utama pada platform Merdeka Mengajar. Yang pertama itu ini ya, ini yang pertama mengajar, kemudian belajar, yang ketiga berkarya. Jadi dalam platform mengajar ini, Merdeka Mengajar ini terdapat 3 fitur ya. Nah di sini mengajar, perangkat ajar. Perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar berisi kumpulan perangkat ajar yang dapat digunakan guru untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan muridnya. Perangkat ajar bisa berupa bahan ajar, modul proyek atau buku teks. Jadi di dalam platform Merdeka Mengajar ini di situ sudah terdapat semua. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengklik aja. Misalnya kita mau bahan ajar, ya, nanti tinggal diklik aja bahan ajar, itu akan ada semua, akan muncul semua. Ya, jadi nanti mudah-mudahan semua teman-teman bisa sudah mendownload semuanya, ya. Jadi kita tinggal klik aja bahan ajar, ini akan muncul dan Ibu tinggal cari ya di sana kelas berapa, nanti kita praktikin sama-sama. Kemudian mengajar ya. Yang kedua asesmen murid ya. Asesmen murid berisi kumpulan paket soal yang telah ditetapkan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu sebagai bagian dari platform Merdeka Mengajar.
Asesmen murid ditujukan untuk membantu guru mendapatkan informasi dari proses hasil pembelajaran murid. Ya, asesmen dulu apa sih? Penilaian. Ya. Asesmen. Ini dulu penilaian, sekarang jadi asesmen. Ya. Sekarang istilah-istilahnya kan ada yang PTS jadi apa tuh? PTS, asesmen ATS ya. Jadi nanti berubah. Ya sebenarnya intinya sama ya. Intinya sama. Kemudian di sini asesmen murid ditujukan untuk membantu guru mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid ya. Jadi selama kita mengajar prosesnya itu ya, prosesnya dan kemudian menghasilkan pembelajaran ya. Jadi yang kita tuju proses pemahaman dulu ya Bapak Ibu ya, pemahaman siswa. Kalau langsung hasil gampang ya, tapi kalau pemahaman ini yang kita saat ini yang harus kita dalami benar-benar ya. Kemudian ada lagi nanti ditambah dengan karakter ya, dimensi Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah ini ada yang pertama apa Bu? Dimensi profil Pancasila ada 6. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bertakwa. Terus yang kedua, Akhlak mulia. Itu masuk di situ ya, berkebinekaan global ya. Terus yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif karena benar kritis. Benar kritis. Jadi ada 6. Nanti ini yang di dalam apa namanya kurikulum Merdeka itu nanti yang kita masukkan. Jadi ada 6 dimensi nanti yang akan masuk. Juga nanti ada yang namanya apa? Project ya. Project. Yang keenam apa Pak tadi Pak? Pengenalan. Bernalar kritis. Ya. Nah ini jadi anak-anak yang kalau sekarang ini kan masih apa namanya pasif ya. Nah nanti kita belajarnya juga, kita mengajar itu juga nanti kita cuman sebagai apa di sini? Fasilitator ya. Fasilitator. Jadi jangan semuanya bertumpu pada guru. Ya sekarang kita rubah paradigmanya, kita rubah. Sekarang ada paradigma baru ya. Semua berpusat pada murid. Ya, oke. Kemudian ini Anda dapat mencari asesmen diagnostik berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring atau online maupun luring atau offline. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, yang ketiga belajar. Pelatihan mandiri memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai pendidik. Nah ya, jadi di apa namanya di platform mereka mengajar ini ada pelatihan mandiri, ya. Ini bebas juga waktunya ya, tanpa batas di sini. Jadi silakan Ibu nanti untuk menambah kompetensi kita ya sebagai pendidik, nanti silakan ikutin pelatihan mandiri di sini, ya. Materi dibuat singkat untuk memudahkan Anda dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun melalui gawai atau Android yang terkoneksi dengan internet, ya. Jadi ini waktunya bebas ya Ibu, tidak terpaku. Kalau kita pelatihan misalnya di P2 KPTK 2 kan ada waktu ya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 gitu ya. Kalau ini enggak, jadi di Merdeka Mengajar ini. Melalui pelatihan mandiri, Anda dapat mempelajari beragam materi untuk meningkatkan kompetensi profesional Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik. Ya, jadi nanti kita di sini kalau dulu ya kita dulu jadi guru
udah nggak ada lagi belajar gitu ya. Tapi sekarang kita jadi guru malah harus lebih banyak lagi materi yang harus kita dapat. Ya, nanti sambil kita buka ya sama-sama. Sambil kita buka sama-sama apa namanya platform Merdeka Mengajarnya, di-download. Ya, kemudian belajar ya. Di sini banyak nanti video inspirasi merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar yang berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli. Ya, jadi selain fitur-fitur yang tadi misalnya untuk modul ajar segala macam pelatihan mandiri, juga ada video-videonya. Ya, video-videonya ini juga video-video tentang pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Dan nanti sambil iseng-iseng dibuka ya, sambil iseng-iseng Bapak Ibu buka ya. Jadi download dulu ya, nanti setelah ini kita download sama-sama, kita lihat apa aja sih yang ada di dalamnya gitu ya. Oke, dari sini apa namanya? Beragam video dengan berbagai tema ini sudah kurasi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru sebagai tenaga pendidik, baik dalam aspek profesional maupun personal. Ya. Jadi sekarang malah lebih mudah lagi ya kita dalam mencari materi. Jadi kita tinggal klik, sudah akan timbul semua. Dan kalau bisa Bapak Ibu sudah mengaktifkan ID belajarnya, akunnya, sudah aktifasi semua ya? Sudah. Karena di sini kan kita gratis juga ya, gratis, dapatnya pro lagi ya. Dan jadi nanti diaktifkan ya Bu ID belajarnya. Terus untuk anak-anak lah ini Bu Neta nggak ada ya. Untuk anak-anak juga ini semua ya, semua nanti kita aktifkan. Jadi biar kita nanti mengirimkan pekerjaan segala macam lebih mudah gitu ya. Apalagi untuk PR misalnya, untuk PR kita bisa melalui akun belajar. Di situ ada Classroom, ada slide banyak ya, ada Google Drive, banyak gitu ya. Kemudian berkarya, ini bukti karya merupakan tempat mendokumentasikan karya guru dan kepala sekolah. Ya, kemudian karya yang dibuat menggambarkan kinerja, kemudian kompetensi serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Karya yang telah disimpan ke bukti karya dapat diakses oleh rekan guru dan kepala sekolah lain melalui tautan yang Anda bagikan. Jadi misalnya kita tahu biar guru-guru yang lain meniru kita gitu ya. Nah ini bisa ya, jadi bisa dibuka. Kemudian, nah ini Bu akun pembelajaran, belajar ID sudah aktif semua ya. Satu akun untuk semua. Jadi anak-anak juga sampai SMA ini menggunakan ini Bu, ya, menggunakan akun pembelajaran. Ini yang dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek. Boleh akun belajar banyak ya, kayak kemarin dari pernah ada apa tuh? Ada pernah dulu, kayaknya ada satu apa lagi ya? Pernah nggak di sini? Akun belajar lu pernah ada dibagikan ya? Lupa saya, ada satu lagi gitu ya. Nah, akun pembelajaran terdiri nama akun dan kata sandi digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Ini banyak. Nah ini ya, masuk dengan akun pembelajaran ID untuk dapat mengakses platform Merdeka Mengajar melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs ya. Ini. Nah coba Bu, sekarang sambil apa namanya? Sambil lihat ini, sambil Ibu buka kalau memang bisa nyambung internetnya di HP coba.
Merdeka mengajar katanya. Ya. Aktivitas seperti aktivitas komersial, pornografi dan lain-lain. Ya. Kemudian menyalahgunakan akun pelajaran untuk menyalin, menyebarkan, mencuri atau menggunakan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Yang ketiga, menyalahgunakan akun pelajaran untuk terlibat dalam kegiatan ilegal dan melanggar hukum. Karena orang-orang pintar semua sekarang banyak ya. Jadi bisa aja punya kita di hacker gitu ya. Sering, kalau saya belum pernah ya. Pernah ada teman FB-nya di hacker, terus yang dikirim, ya mohon maaf ya, ini semua gambar-gambar seronok gitu ya. Gambar-gambar yang tidak seharusnya gitu ya. Kemudian tinjauan fitur pelatihan mandiri. Nah ini Bu, jadi coba udah kebuka belum? Nggak ada ya? Internetnya nggak sampai ya? Dunia sudah buka? Coba Bu lihat ya. Jadi tinjauan fitur pelatihan mandiri ya. Ini apa tuh bisa ya Bu? Nih ya, langkah awal dalam mempelajari topik pelatihan mandiri adalah memilih topik ya. Ini yang pertama, memasuk ke pelatihan mandiri lalu pilih topik sesuai minat atau kebutuhan Anda. Kemudian dalam setiap topik Anda dapat melihat informasi waktu yang dibutuhkan dan jumlah modul yang harus dikerjakan. Ya, jadi ini makanya bebas waktunya. Kemudian yang kedua, masuk ke laman detail topik pelatihan lalu pilih mulai dari modul yang pertama karena modul harus dikerjakan secara berurutan. Ya Bapak Ibu ya, jadi untuk topik pelatihan mandiri ini bebas waktunya. Ya. Ya. Pelatihan mandiri ini kan kalau kemarin ada yang apa yang terakhir pembatik ya, pembatik. Kemarin Bu A sama Bu BP mau ikut tapi kita bentrok waktunya ya. Ya dengan IHT kita nanti mulai hari Sabtu tanggal 2 ya. Kemudian ini ya, setelah masuk ke dalam laman modul, klik belajar materi. Ini ada dua di sini Bu ya, klik belajar materi. Kemudian nah ini di sini ada belajar materi pelatihan mandiri. Setelah memilih topik pelatihan mandiri, langkah selanjutnya adalah belajar materi. Pastikan Anda pelajari seluruh aktivitas yang ada pada daftar materi agar dapat mengerjakan latihan pemahaman. Ya nanti sehingga sambil dibuka, kalau bunyi masih bisa ya? Bisa Pak. Ya sambil dibuka, coba dilihat di sininya. Ya. Sambil topik pelatihan, klik belajar materi. Kemudian yang kedua, daftar materi yang harus Anda pelajari akan muncul pada bagian ini. Anda boleh mengerjakannya secara acak. Klik judul aktivitas yang ingin dipelajari. Nah di sini boleh. Jadi nggak perlu urut misalnya dari 1, 2, 3. Ibu mau 3 dulu atau mau 4 dulu boleh. Jadi acak aja. Ya. Kemudian ini yang 3. Ya. Anda akan masuk ke laman materi aktivitas belajar, pelajari semua materi aktivitas yang dapat berupa teks, video, atau gambar. Jika materi berupa video, klik icon play dan tonton dengan seksama. Setelah itu tutup materi dengan klik icon X dan pelajari materi aktivitas lainnya. Dan yang keempat ini materi aktivitas yang sudah dipelajari akan bertanda centang hijau. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah buka, ya itu akan ada hijau, berarti sudah pernah dibuka gitu.
Ya sama juga dengan LMS kemarin ya Bu ya, yang kita PKP itu ya, Komite Pembelajaran. Kemudian ini mengerjakan latihan pemahaman dan mengisi cerita reflektif ya. Di sini ini Bapak Ibu tinggal baca. Nanti saya kasih materinya, tinggal Ibu baca. Ini juga mengerjakan latihan pemahaman, mengisi cerita reflektif ya. Ini yang kelima nih. Untuk mengisi cerita reflektif, silakan klik pada kolom cerita reflektif. Kemudian yang keenam, tulis cerita reflektif Anda dari materi yang dipelajari sebelumnya, lalu klik simpan. Ya. Oke, ini post test, mengerjakan post test, pretest dan post test. Nanti di HT juga ada pretest dulu, kemudian baru post test ya. Nanti tinggal baca hasil post test juga, nanti ini tinggal klik aja. Kemudian nah ini modul belum cukup dikuasai. Apabila Anda dinyatakan belum cukup menguasai modul, maka Anda wajib mempelajari kembali materi modul tersebut dan menjawab post test hingga mencapai pemahaman yang baik. Sebab modul selanjutnya tidak akan terbuka jika Anda belum menguasai materi pada modul sebelumnya. Ya, sama kayak LMS kemarin. Ya, kalau kita masih misalnya dari 5 soal masih belum semua terjawab, kita belum pahami semua, itu nggak bisa memang ke bawahnya. Ya, jadi mesti paham dulu semua. Saya ada satu soal pernah. Satu materi ya, 5 soal. Saya sudah bolak-balik gitu. Jawabnya sana kesini sana, tetap aja 3-2 aja nggak selesai gitu. Ya, oke. Ini webinar, ya. Jadi Bapak Ibu dapat mengikuti webinar yang tersedia pada halaman webinar. Bapak dan Ibu guru dapat memilih topik yang sesuai minat, kemudian klik daftar webinar. Pastikan Bapak dan Ibu guru memiliki waktu kosong sesuai dengan waktu yang tertera pada detail webinar. Ya, jadi jangan giliran lagi masak, sibuk-sibuknya Ibu klik webinar gitu ya. Cari waktu yang benar-benar kosong atau sambil santai. Ini baru kita bisa fokus sebetulnya. Ya, kita lanjut. Aksi nyata. Nah, ini yang tadi ya. Ini aksi nyata. Ini merupakan aksi saya untuk menyelesaikan satu topik. Ya, sama dengan LMS. LMS kita satu topik, ada aksi nyata, kemudian ada refleksi. Nah ini kalau sekarang ini yang kita sedang lakukan ini aksi nyata dari pelatihan saya kemarin di Hotel Ibis yang 3 hari. Ini hasilnya. Kemudian aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman Anda terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Melalui aksi nyata Anda bisa mencoba mengimplementasikannya, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pada pemahaman dan penguasaan materi. Aksi nyata wajib dituangkan dalam dokumen tertulis dalam bentuk PDF maksimal 10 MB ya, lalu diunggah ke platform Merdeka Mengajar. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan ini, silakan yang tadi saya bilang, silakan dikerjakan apa aksi nyatanya, kemudian diunggah. Nah, hasil unggahannya biasanya kan kita bisa dibuka, ya. Oke, pelatihan mandiri, fitur, ya ini video-videonya Bu, ini contoh-contoh video-videonya, ini, ya, ini dia. Jadi kalau kayak ini, misalnya kayak kemarin kan awalnya saya bilang kelas ini dihias ya, dihias sesuai dengan karakter. Misalnya kayak kelas 1 kemarin temanya Kota Jakarta ya. Nah, di situ ada Monas, ada gedung tinggi,
ada delman ya, biasanya di Monas ada delman ya, ondel-ondel ya. Nah itu. Kemudian misalnya ada yang pahlawan ya, gambar pahlawan semua, pahlawan nasional gitu ya. Ini kemudian ini tinggal ibu baca nanti ya, video inspirasi. Dijawab itu asesmen murid. Nah ini ibu ya, ini asesmennya ada semuanya. Coba Bonia Bonia bisa di kesini nggak, ditayangin kesini? Bisa ditayangin nggak? Ya, kita coba ya. Kita coba, nanti saya coba sini dulu. HP nggak bisa, biasanya bisa. Nah ini Bu, ya ini yang sudah nih. Itu ada geometri, kemudian apa nih? Aljabar, bilangan. Ya, gue coba cari. Yang kita mau cari apa misalnya? Itu ada. Yang ini aja Bu, yang apa namanya? Fase coba soal. Nah, ya Bu. Ini. Jadi nanti kalau mau buat ulangan ya udah ambil aja dari sini gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nyari gambar di apa namanya, ambil lagi ke YouTube, kita ambil lagi ke Google. Sekarang kan tinggal mencari. Ya. Di ID belajar juga kita, kalau Drive juga, Google Drive itu tanpa harus kita simpan juga tersimpan sendiri. Kemudian di slide juga sama, ya. Jadi kita bisa menyimpan sendiri ini. Ya, lanjut Bu. Nah ini soal-soal, ya. Ya. Ya, jadi gambar-gambarnya juga udah. Berarti soalnya berupa literasi dan numerasi ya? Iya, betul. Ya, makanya kita literasi numerasi. ya. Ya, literasi numerasi memang sekarang. Perangkat aja. Boleh di akhir dulu. Perangkat aja ya. Masih belum bisa dibuka. Oh, belum bisa dibuka. Coba Masuk yang sudah dulu. bisa. Video boleh. Ya, coba nonton satu. Ya, panduan pelapor merdeka. Lihat, itu. Ya. Jadi Bu, sudah coba Bu buka salah satu. Ya. Suaranya enggak ada. Ya, ini yang sedang kita pelajari sekarang. Yang kita bisa buka. Sudah yang lagi Bu? Ya ini, jadi ada kok semuanya. Jadi kita tinggal klik aja. Tapi harus ID belajarnya. ID belajarnya harus kita aktifkan. Ya, akun pembelajar. Hasil karya Anda dan membagikannya kepada rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik sekaligus menginspirasi mereka. Selain itu, platform Merdeka Mengajar juga menyediakan berbagai macam perangkat ajar seperti modul ajar atau buku teks untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar Anda yang sesuai dengan kebutuhan murid. Platform Merdeka Mengajar ini merupakan aplikasi yang terus tumbuh dan akan selalu mengalami pemutakhiran dari segi fitur maupun tampilan. Tentunya, hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan Anda dalam menggunakan platform sesuai kebutuhan. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Platform Merdeka Mengajar ada sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, ini informasi selanjutnya ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, mari gunakan platform mengajar Merdeka untuk mengajar
belajar dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran untuk platform Merdeka Mengajar ini. Saya akhiri. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ayo Bu, silakan Bu. Siapa yang mau masih? Ya Bu, silakan. Ini Pak, untuk yang pertama itu kan Merdeka Mengajar digunakan kelas 1 dan kelas 4. Nah, kita sebagai yang kelas 5 ini bagaimana Pak? Yang kelas lainnya gitu. Ya, oke. Ini kan ini nggak masalah ya. Baik Ibu, nanti yang kelas 2, 3, 5 dan 6 ini kita coba tetap 2013 ya, kurikulumnya 2013, tapi rohnya dalam pembelajaran Ibu sudah masuk ke sini gitu ya. Jadi saya nggak pengen berarti ya Pak? Jadi kita berkolaborasi. ya. Jadi semua kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun disitunya masih 2013. Jadi rohnya itu ya, kita masukkan dimensi 6 dimensi profil Pancasilanya gitu. Gitu. Jadi tetap Bu, jadi tetap kita gunakan dengan profil Pancasilanya. Untuk penilaian juga ya, penilaian. Untuk penilaian ya. Raportnya juga. Raport belum? Belum. Raport belum. Raport masih 1 dan 4. 1 dan 4. Nah. Raport masih 1 dan 4 karena nanti yang tahun kedua baru kelas 2 dan kelas 5. Makanya kan kita yang sudah profil kurikulum Merdeka ini tidak boleh dimutasi selama 4 tahun. Gitu. Selama 4 tahun kita ya udah di sini aja gitu. Dan nanti pun formasi seperti ini Bu, saya tidak akan merubah formasi yang sudah ada sekarang. Misalnya yang kelas 1 Bu A tetap sampai 3 tahun ke depan, Bu A tetap mendalami kelas 1.